welcome back in my channel. Hai guys, sekarang kita akan belajar bersama tentang compound sentence. Apa itu compound sentence? Compound sentence adalah kalimat yang menghubungkan dua klausa independen yang dihubungkan dengan sebuah kata hubung atau konjungsi koordinatif. Fungsi dari compound sentence adalah untuk mengefektifkan kalimat yang kita ungkapkan. Kita wajib tahu nih, bahwa klausa independen adalah klausa yang bisa berdiri sendiri meskipun tidak digabung dengan klausa yang lain. Karena klausa itu sudah punya subjek dan kata kerja. Misal, 1. They clean the yard. 2. My mother cooks in the kitchen. Pada nomor 1 ini, they itu merupakan subjek dan clean merupakan kata kerja atau verb. Maka nomor 1 ini termasuk klausa independence. Dan nomor 2, my mother merupakan subjek dan cooks merupakan kata kerja atau verb. Maka nomor 2 ini juga termasuk klausa independent. Ciri-ciri utama compound sentences. 1. Menggabungkan dua klausa independen dengan menggunakan konjungsi koordinatif atau tanda semikolon. 2. Jika menggunakan konjungsi koordinatif, maka kita gunakan tanda koma. 3. Jika menggunakan semikolon, maka kita tidak perlu menggunakan konjungsi. Yang termasuk konjungsi koordinatif di dalam compound sentence yakni for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, biar kita selalu ingat apa saja yang termasuk konjungsi koordinatif, kita gunakan akronim Fun Boys. For, and, nor, but, or, yet, so. 1. For, yang berarti karena. Nah, ketika for digunakan dalam compound sentence, klausa independen yang kedua akan menjadi alasan dari klausa yang pertama. Misal, we should hurry for the store about to close. Kita harus bergegas karena toko akan segera tutup. 2. And, yang berarti dan. Fungsi dari konjungsi and ini beragam, yakni A. Penghubung klausa nilai setara. Misal, I open the door and she opened the window. Saya membuka pintu dan dia membuka jendela. B. Penanda klausa kedua terjadi setelah klausa pertama. Misal, there was a flood and the roads were damaged. Terjadi banjir dan jalan-jalan rusak. C. Klausa kedua menjadi hasil dari klausa pertama. Misal, she slept after midnight and the next day she felt sick. Dia tidur setelah tengah malam dan keesokan harinya dia merasa sakit. 3. Nor, yang berarti juga tidak. Konjungsi nor ini digunakan dalam compound sentence ketika klausa pertamanya menggunakan kata negatif. Misal, he cannot sing and nor can he dance. Dia tidak dapat menyanyi dan juga tidak dapat menari. Pada klausa kedua, terdapat inversion atau pergantian posisi antara subjek dan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Can
ditulis sebelum he. Maka pada contoh di atas tadi menjadi he cannot sing and nor can he dance. Selanjutnya nomor 4. But yang berarti tetapi. Penggunaan konjungsi but dalam compound sentence harus disesuaikan dengan keadaan. Klausa pertama sifatnya kontras dengan klausa kedua. Misal, I am very tired, but I have to finish my homework. Saya sangat lelah, tetapi saya harus menyelesaikan pekerjaan rumahku. 5. Or yang berarti atau. Konjungsi or itu digunakan untuk menggabungkan dua klausa alternatif atau pilihan. Misal, we can go out for dinner or we can cook something here. Kita bisa keluar untuk makan malam atau kita bisa masak sesuatu di sini. 6. Yet yang berarti tapi, namun demikian. Konjungsi yet ini punya arti yang mirip dengan konjungsi but. Misal, he studied all night, yet he didn't understand the topic well. Dia belajar sepanjang malam, namun dia tidak memahami topiknya dengan baik. 7. So, yang berarti karena itu, untuk alasan ini. Meskipun secara harafiah konjungsi so itu berarti juga, namun dalam compound sentence dapat berarti karena itu, untuk alasan ini. Misal, Alia is sick, so she is absent today. Alia sakit, karena itu dia absen hari ini. Nah, sekarang kita kerjakan latihan soal berikut ini. Choose the correct answer. Pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, Anissa. I want to go to the beach. Blah blah blah, it starts raining. Febri, that's too bad. Optionnya A, or, B, but, C, so, D, and. Perhatikan ya bahwa klausa yang pertama ini sifatnya kontras dengan klausa yang kedua. Maka jawaban yang tepat adalah B, but. Menjadi I want to go to the beach, but it starts raining. Saya ingin pergi ke pantai, tetapi hujan mulai turun. Maka tanggapan Febri, itu sangat buruk. That's too bad. Nomor 2, Gaza. I forgot to bring my ballpoint. Blah blah blah. I borrowed Fajar's ballpoint. Najwa, that's good. Optionnya A, or, B, but, C, so, D, and. Jawaban yang betul adalah so. Karena itu menjadi I forgot to bring my ballpoint, so I borrowed Fajar's ballpoint. Aku lupa membawa bolpenku. Karena itu aku meminjam bolpoinnya Fajar. Berikut nomor 3. Sekar. You could go to the library, blah blah blah. You could study at home. Dinar. Either one is fine. Optionnya A, or, B, but, C, so, D, and. Kedua klausa itu merupakan klausa alternatif atau pilihan.
Maka jawaban yang betul adalah jawaban A, yakni or. Menjadi, you could go to the library or you could study at home. Kamu dapat pergi ke perpustakaan atau kamu dapat belajar di rumah. Maka tanggapan Dinar, keduanya baik-baik aja. Either one is fine. Selanjutnya nomor 4. Reni. I tried calling him, blah blah blah, he didn't respond. Okta. Maybe he's busy. Optionnya A, or, B, yet, C, so, D, and. Jawaban yang betul adalah B, yet. Namun demikian, menjadi I tried calling him, yet he didn't respond. Aku mencoba memanggilnya, atau aku mencoba menelponnya, namun demikian dia tidak merespon. Maka tanggapan dari Okta, mungkin dia sibuk. Ya, nomor berikutnya, nomor 5, Hera. The cake looks delicious. Blah blah blah, it tastes even better. Miracle. That's right. Optionnya A, or, B, but, C, so, D, and. Jawaban yang betul adalah N. Menjadi, the cake looks delicious and it tastes even better. Kuenya terlihat enak dan rasanya lebih enak. Nomor 6. Justin. He can play chess. Blah blah blah. Can he play volleyball? Stefano. Maybe he likes other sports. Optionnya A, or, B, but, C, nor, D, and. Perhatikan ya. Klausa pertamanya menggunakan kata negatif, yakni can't. Maka konjungsi koordinatif yang tepat adalah nor. Menjadi, he can play chess, nor can he play volleyball. Dia tidak dapat bermain catur. Dia juga tidak dapat bermain voli. Berikutnya nomor 7. Ines. She felt cool. Blah blah blah. It's raining. Bara. She had to wear jacket. Optionnya A, for, B, but, C, nor, D, and. Jawaban yang tepat adalah for. Karena dia merasa kedinginan karena sedang hujan. Maka tanggapan dari Bara, dia harus mengenakan jaket. Nomor 8, Dewi. She missed the bus. Blah blah blah. She had to walk to school. Roman. I'm sorry to hear that. Optionnya A, or, B, but, C, so, D, and. Jawaban yang tepat adalah so. Karena itu menjadi, she missed the bus, so she had to walk to school.
Dia ketinggalan bis. Karena itu, dia harus berjalan kaki ke sekolah. Oke, semoga sukses. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in my next video.